A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran ilmu nahwu, kita akan murajaah sejenak tentang beberapa materi yang telah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya. Innal munada al-mudhafa ila ya'il mutakallim idza kana sahihal akhiri yajuzu fihi khamsatu awjuhin. Jika munada tersebut dimudhafkan kepada ya mutakallim dan ia berbentuk sahihul akhir, maka diperbolehkan memilih 5 bacaan. Apa saja itu? Contohnya, ya sayyidi, ya sayyidi, ya sayyidia, ya sayyida, ya sayyida, ya sayyidia. Kesemuanya memiliki makna yang sama. Amma idza kana al-munada mu'tallal akhiri falaysa fihi illa wajhun wahid wa huwa itsbatul ya'i maftuhatan. Sementara jika munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim itu berupa atau berbentuk yang mu'talal akhir, yang huruf akhirnya adalah berupa huruf illat, maka tidak diperkenankan kecuali hanya satu bentuk bacaan, yaitu bagaimana kita harus menetapkan ya mutakallimnya dan berharokatkan fathah, sebagaimana contoh ya maulaya dan ya qadiya. Idza kana al-mudhafu ila ya'il mutakallimi wasfan lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i sakinatan aw maftuhatan. Jika munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim itu berupa isim sifat, seperti apa? Seperti isim fa'il, seperti bentuk isim maf'ul, atau seperti bentuk sifat musyabbaha, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan kita harus menetapkan ya mutakallimnya dengan cara disukun atau diberi harokat fathah, sebagaimana contoh ya mukrimi wa ya mukrimia. Selanjutnya murajaah kita adalah idza kana al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallimi abun aw ummun jaza fihi ma jaza fil munada sahihil akhir. Jika munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim itu berupa kata abun atau ummun yang memiliki makna ayah atau ibu, maka diperbolehkan dalam bacaannya sama seperti munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim dan bentuknya sahihul akhir. Jadi ada 5 bentuk bacaan. Seperti ya abi, ya abi, ya abiya, ya aba, serta ya abiyah. Kesemuanya memiliki makna yang sama. Wajaza fihi ziyadatan an dzalik qalbul ya'i ta'an maksuratan aw maftuhatan. Dan selain daripada 5 bacaan tersebut, ternyata ada bentuk bacaan lain, yaitu dengan kita mengganti huruf ya mutakallimnya dengan ta, dan ta tersebut diberi harokat kasrah atau diberi harokat fathah, yaitu seperti contoh ya abati dan ya abata. Wa an yuzada ba'da ta'i alifun. Selain itu juga ya, boleh kita menambahkan setelah huruf ta tersebut yang taknya diberi harokat fathah, boleh kita tambahkan di belakangnya alif menjadi ya abata, menjadi bagaimana? Panjang ya abata. Itulah murajaah kita pada kesempatan kali ini, dan pembahasan kita yang berikutnya adalah pembahasan tentang membuang huruf nida. Apakah diperbolehkan kita membuang huruf nida di dalam susunan munada? Coba kalian perhatikan. Mata yajuzu hadfu harfin nidai. Kapan diperbolehkannya membuang huruf
nida. Yajuzu hadfu harfin nidai qabla al-alami wal mudhafi wa ayyuha. Diperbolehkan, diperkenankan kita membuang huruf nida yang terletak sebelum sebuah nama atau yang munadanya berbentuk mudhaf atau terletak sebelum ayyuha. Contohnya sebagaimana berikut. Yang pertama adalah terletak sebelum nama. Yusufu limadza naqattal wa'da. Kalimat Yusufu di situ menjadi munada dan ada huruf nida yang dibuang sebelumnya, yaitu aslinya adalah ya Yusufu. Namun ya-nya sudah tidak lagi disebutkan, langsung menyebutkan nama Yusufu limadza naqattal wa'da. Wahai Yusuf, kenapa engkau ingkar janji? Wal mudhafi, atau huruf nidanya jatuh atau terletak sebelum susunan munada mudhaf. Sebagaimana contoh nasiral madlumi arfik bi. Aslinya adalah ya nasiral madlumi arfik bi. Ianya sudah tidak lagi disebutkan. Ini boleh. Jadi boleh kalian sebutkan, boleh juga tidak kalian sebutkan. Wahai penolong mereka yang tertindas, berbelas kasihlah kepadaku. Wahai penolong orang yang tertindas, berbelas kasihlah kepadaku. Ya nasiral madlumi arfik bi atau nasiral madlumi arfik bi. Dua-duanya diperbolehkan. Atau apabila huruf nidanya terletak sebelum ayyuha, maka huruf nidanya juga boleh dibuang. Sebagaimana contoh ayyuhal karimu jud alayya. Aslinya adalah ya ayyuhal karimu jud alayya. Wahai seorang yang dermawan, berbuat dermawanlah kepadaku, atau dermawanlah engkau kepadaku, terhadapku. Jadi kita boleh memilih dalam ketiga contoh tersebut dengan kita tidak menyebutkan ianya, yang ia adalah huruf nida, atau dengan kita menyebutkannya. Jadi boleh ya Yusufu, boleh Yusufu langsung, kemudian ya nasiral madlumi, boleh langsung nasiral madlumi, dan yang terakhir kita boleh ya ayyuhal karimu dan juga boleh ayyuhal karim. Insyaallah bisa difahami dengan baik. Berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah kalau tadi bolehkah kita membuang huruf nida, sekarang pembahasannya adalah bolehkah munadanya yang dibuang, bukan huruf nidanya, tetapi munadanya yang dibuang, yang dipanggil yang dibuang, apakah boleh? Coba kalian perhatikan. Hal yajuzu hadful munada? Bolehkah membuang munada? Jawabannya la yajuzu hadful munada illa ba'da ya faqat. Wa hina idin yaqa'u ba'daha al-fi'lu wal harfu wal jumlatul ismiyatu. Wa hina idzin yaqa'u ba'daha al-fi'lu
wal harfu wal jumlatul ismiyatu. Tidak diperbolehkan. Tadi kan pertanyaannya, boleh tidak kita membuang munada? Ternyata jawabannya tidak diperbolehkan membuang munada, kecuali ada pengecualiannya, kecuali munada tersebut jatuh setelah ya, huruf nida yang berupa ya saja. Selain ya tidak diperkenankan, hanya ya saja. Terus ketika munadanya sudah dibuang, maka bagaimana? Apabila munadanya sudah dibuang dan huruf nidanya berupa ya, maka pada saat itu yang jatuh atau yang terletak setelah huruf nida ya adalah fiil, berupa fiil, atau berupa huruf, atau berupa jumlah ismiyah. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ya rahimallahu man rahim. Yang jatuh setelah ya bukan isim, melainkan yang jatuh setelah ya itu adalah fiil. Sementara definisi munada adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah huruf nida yang diminta kedatangannya atau kehadirannya. Sementara di sini bukan isim. Ini adalah rahimah, adalah bentuk fiil madi. Kenapa rahimah ini jatuh setelah huruf nida ya? Apakah dia jadi munada? Jawabannya tidak. Ia tidak menjadi munada karena dia bukan isim. Sementara munada itu harus berupa isim. Apakah susunan ini salah? Jawabannya susunan ini tidak salah, karena sebenarnya ada munada namun munadanya tidak disebutkan. Wahai, sesungguhnya Allah merahmati mereka yang ia rahmati, yang dia rahmati. Jatuh setelahnya fiil, atau jatuh setelahnya ya itu adalah berupa huruf dan jumlah ismiyah. Kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah yang jatuh setelah huruf nidanya berupa huruf. Yang jatuh setelah ya adalah berupa huruf, yaitu laita. Berikutnya jumlah ismiyah. Bagaimana contohnya? Ya laitani kuntu aliman. Di situ kalimat laita adalah huruf, bukan isim. Lafaz laita itu adalah huruf dan dia bukan isim. Sementara definisinya munada, dia harus di dalam definisi munada yang namanya munada harus berupa isim. Maka bagaimana susunan ini? Apakah susunan ini salah? Jawabannya susunan ini tidak salah. Susunan ini tepat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah ternyata ada munada yang dibuang. Ada munada yang dibuang. Dan apabila munadanya dibuang, maka yang terletak setelah huruf nida ya itu harus berupa fiil atau berupa huruf dan jumlah ismiyah. Dan susunan laitani kuntu aliman adalah susunan jumlah ismiyah. Laita adalah saudaranya inna, kemudian ni itu menjadi isimnya laita. Kuntu aliman adalah khobar untuk laita. Jadi susunan yang kedua ini, ya laitani kuntu aliman, ini adalah apa? Adalah susunan jumlah ismiyah. Insya Allah bisa difahami dengan baik. Nah, hal yang juga perlu untuk mengerti adalah bahwa susunan ya rahimallahu man rahim dan ya laitani kuntu aliman itu ada keterangannya. Bagaimana? Coba kalian perhatikan. Yuqaddaru kullu mahdzufin bima yaliku bil maqami fayakunu taqdiru ya qaumu
wa ya rajulu wa nahwu dzalik. Tadi kan tidak disebutkan munadanya, disebutkan bahwa munadanya dibuang. Maka masing-masing dari kedua susunan tersebut, munada yang dibuang itu takwilannya atau ketika dikira-kirakan harus yang sesuai dengan susunan tersebut. Oleh karenanya bisa jadi takwilannya adalah ya qaumu aslinya. Jadi aslinya kalimat ya rahimallahu man rahim artinya adalah ya qaum rahimallahu man rahim atau ya rajulu. Jadi ya rajulu rahimallahu man rahim. Sama di bagian bawahnya susunan ya laitani kuntu aliman, kalau dikira-kirakan bisa jadi adalah ya qaumu ya qaumu laitani kuntu aliman atau ya rajulu laitani kuntu aliman. Wa minhum may yaj'alu ya li mujarradit tanbih fi hadhil mawaqi wa wa afdal min takallufit takdir. Beberapa ulama nahwu menyebutkan bahwa menganggap bahwa ya tersebut bukan huruf nida melainkan harfut tanbih, hanya untuk apa saja huruf yang digunakan untuk menarik antusiasnya si mukhatab, orang yang diajak bicara. Ya, hanya sekedar untuk menggugah supaya orang itu mau mendengar. Di dalam contoh-contoh semacam ini ya-nya bukan disebut sebagai ya harfu nida melainkan disebut dengan harfut tanbih. Dan menurut sebagian ulama nahwu mengatakan bahwa hal ini jauh lebih tepat daripada harus mentakwil atau mengira-ngirakan munada yang dibuang. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga dapat difahami dengan baik. Adapun tugas kalian adalah kalian menulis dua atau menyusun dua kalimat sempurna dari munada yang dibuang. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.